Oke, ini kita lanjutkan kembali ya terkait tahap tidur tadi. Kalau yang REM itu tidurnya pusat dari tidur atau intinya, ya itu sudah ngorok, terjadinya ngorok, keluar air liur dan lain sebagainya. Nah itu di tahap REM ini. Tapi kalau yang belum itu namanya NREM. Nah NREM ini itu ada tahapannya. Dia ada awal-awal tidur nih. Nah gitu. Nah nih NREM itu dibagi jadi 4 tahap. Nah, gini ya. Tahapan tidur itu ada tahapan 1, NREM 1, NREM 2, NREM 3, NREM 4, tahap ketiga lagi, tahap kedua baru REM. Seperti itu. Atau justru orang yang tidurnya sangat cepat dan ngorok itu dari tahap 1 NREM ke tahap 2 langsung dia REM. Nah, gitu. Jadi dia langsung cepat ngorok begitu. Apa saja yang terjadi? Nah, ini dia. Nanti bahan ini saya kasih juga ya ke kalian. Nah, NREM itu adalah awal-awal tidur. Itu hanya beberapa menit saja, terjadi pengurangan suhu tubuh, aktivitas fisik, kemudian mudah terbangun. Itu tahap 1 ya. Tahap kedua itu 10 menit sampai 20 menit. Fungsi tubuh sudah mulai menurun. Gitu. Tahap ketiga ini 15 sampai 30 menit. Tanda-tanda vital sudah mulai menurun. Nah, tahap keempat ini udah mulai tidur dalam nih, 30 menit. Setelah itu baru dia tidur REM. Di REM inilah kita bisa ngorok, mata itu bergerak tuh sangat aktif. Gitu ya. Kalau orang ngorok tuh malah bergerak bola matanya aktif. Nah, ini tahapnya. Nah, kebutuhan tidur seseorang itu berbeda. Ya, ada yang orang kebutuhan tidurnya itu 8 jam, 12 jam itu berbeda-beda tergantung tumbuh kembang. Nah, pada neonatus atau umur 0 sampai 1 bulan itu dia butuh tidur ya sampai 16 jam sehari gitu. Banyak kan? 16 jam sehari. Dan rata-rata tidur kualitas bayi itu tidur REM atau banyaknya ngorok dan sebagainya. Enggak ngorok sih, intinya tidur udah inti dari tidur. Kemudian bayi 1 sampai 12 bulan, setahun itu 10 jam, 8 sampai 10 jam. Itu 30% itu adalah REM. Kemudian toddler 1 sampai 3 tahun itu 12 jam sehari gitu ya. Tidur REM-nya sudah mulai menurun. Kemudian preschool usia 3 sampai 5 tahun tidurnya 12 jam. REM-nya itu hanya 20% dari 12 jam itu. Kalau untuk anak sekolah 6 sampai 12 jam ya, REM-nya itu hanya 18,5%. Nah, remaja itu 7,5 jam, REM-nya 20%. Nah, dewasa ya, itu 6 sampai 8 jam ya, normalnya 20 sampai 25% itu REM. Gitu. Kalau lansia, tidur REM-nya semakin sedikit gitu. Makanya lansia pun disuruh tidur pun jadi bentar-bentar terbangun. Kenapa? Karena pusat otaknya itu banyak kerasnya aktivitas daripada yang BSR. Kenapa orang bisa cepat tidur, cepat bangun, susah tidur, susah bangun? Ini yang mempengaruhinya. Penyakit fisik, misalkan dia ada penyakit kronis, penyakit darah tinggi dan sebagainya, itu tekan darahnya tinggi, susah tidur. Lingkungan berisik, itu susah tidur gitu. Atau cepat bangun, nah gitu. Latihan fisik dan kelelahan, habis olahraga kecapean itu pasti mudah tidur. Stres psikologis, habis dimarahin orang tua, dimarahin tetangga ya, habis nyolong misalkan dimarahin tetangga, nggak bisa tidur itu. Atau obat-obatan. Nah, misalnya minum obat-obat tidur, petidin dan sebagainya, itu obat-obat influenza ya, itu cepat tidur. Alkohol juga ya mempengaruhi penurunan dari ras. Kemudian makanan dan kalori, ya jelas makan daging-dagingan itu lebih mudah tertidur daripada sayur-sayuran. Kemudian gaya hidup biasa ke clubbing dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi tidur. Nah, ini ada penjelasannya. Kalian dapat baca sendiri ya nanti terkait gangguan tidur ini. Latihan, stres. Nah, tadi penjelasan semua ya. Nah, satu lagi yang penting sebelum kita tutup pertemuan ini itu terkait gangguan tidur. Ada namanya insomnia. Nah, kalau ada kata-kata insomnia itu artinya kesulitan tidur. Hipersomnia itu banyakkan tidur. Bentar-bentar tidur dia. Lebih tidurnya namanya hipersomnia. Atau narkolepsi, dia tertidur bentar-bentar tidur. Misalnya ada kalian nonton tuh film Korea
Ada tuh film Korea, ceweknya ini bentar-bentar tertidur, baru naik bus udah tidur. Di jalanan nyebrang tidur dia. Nonton tuh filmnya apa? Cari ya. Nanti saya kasih judulnya. Kalian nonton film deh, nggak ikut kuliah. Itu namanya narkolepsi, mudah tidur. Atau sleep apnea. Tiba-tiba dia tersenggak waktu tidur. Itu artinya henti napas saat tidur. Namanya sleep apnea. Atau parasomnia. Pernah nggak mengalami parasomnia? Artinya ngomel saat tidur itu. Ngomong-ngomong itu namanya parasomnia. Atau enuresis, ngompol. Ada nggak di antara kalian yang masih ngompol? Itu namanya enuresis. Jadi gangguan tidur ini itu sangat penting, harus kalian pahami. Itu akan juga masuk nanti dalam soal ujian. Nah, terima kasih ya. Itu saja pertemuan kita terkait gangguan tidur. Ada pertanyaan dan lain sebagainya juga bisa diajukan. Jangan lupa like, subscribe untuk YouTube saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.